Ini yang paling banyak bertanya di lab nanti akhir Ramadan bakal dapat THR nanti. Langsung dari para pembaca kitab, terutama TH5 ya. Yang sering-sering nanya teh, biar nanti dapat THR di akhir bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika badan abada. Puji syukur, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih bisa diberikan waktu untuk bersama-sama menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Dan pada malam hari ini juga kita masih ikut serta menyaksikan dan menyimak bersama-sama ngaji Ramadan. Sholawat serta salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan cinta kita kepada Nabi, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami sampaikan kepada sahabat-sahabat yang hadir langsung offline di Saung Kahirupan di Cangkir. Juga salam hormat kepada sahabat-sahabat dan seluruh yang hadir di online live menyimak langsung. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu ikut serta ngaji Ramadan yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat Ansor Desa Tanjung Sari Timur. Acara ini juga disupport langsung selain dari para sahabat-sahabat Ansor Desa Tanjung Sari Timur, juga salam hormat kami untuk Ansor Kecamatan Cikaum, pengurus MWC Kecamatan Cikaum, dan seluruh jajaran pengurus NU Ranting Desa se-Kecamatan Cikaum. Juga disupport langsung oleh rekan-rekan dari Karang Taruna Desa Tanjung Sari Timur, juga dari panitia santunan anak yatim Desa Tanjung Sari Timur. Tanjung Sari Timur peduli berbagi di bulan Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan nanti di akhir bulan Ramadan, malam puncak bulan Ramadan. Juga kami ucapkan terima kasih kepada yang punya tempat di saung yang kami gunakan untuk kegiatan ngaji Ramadan. Juga untuk akomodasi yang diselenggarakan oleh Kopi Gajah dan Kapino yang selalu menemani malam-malam kita di ngaji Ramadan ini. Juga support langsung dari Ridho Tenda yang telah memberikan dukungan serta akomodasi untuk selenggara kegiatan ngaji Ramadan ini. Hadirin para sahabat-sahabat, juga kaum muslimin dan dimanapun berada yang ikut menyaksikan secara live pengajian ngaji Ramadan di tahun 2022 ini, khususnya kepada masyarakat Desa Tanjung Sari Timur. Mari kita mulai malam hari ini akan dibacakan kitab Risalah Al-Mahid yang nanti akan langsung disampaikan oleh sahabat kita
yaitu sahabat Abdul Majid Amin yang ada di sebelah saya, yang masih persiapan mungkin dengan kopi hitamnya yang sudah siap. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita, dan khususnya ilmu-ilmu yang belum kita ketahui akan kita ketahui di malam hari ini. Berkaitan dengan pembacaan kitab Risalah Al-Mahid, nanti kembali kita informasikan berkenaan dengan diskusi yang nanti akan dilontarkan, pertanyaan-pertanyaan baik dari yang hadir di sini ataupun dari yang online. Silakan mulai bikin ketik pertanyaan di online, komentar, like, jangan lupa. Dan nanti juga yang ketinggalan bisa nanti menyaksikan di YouTube kami yang sedang dikemas terlebih dahulu dan nanti akan masuk dalam YouTube Ansor Desa Tanjung Sari Timur. Tinggal like, terus subscribe lah, terus komen, terus jangan lupa share ya. Untuk itu dukungannya ditunggu. Dan untuk malam hari ini silakan yang lewat live Facebooknya juga bisa like. Terus bagikan juga bisa. Dan kita tunggu kopinya, jangan lupa kopi, terus bakwatnya, kerupuk sambelnya juga, kolak bisa ditunggu di saung pengajian kami. Barangkali ada yang mendengar dari jauh atau yang dekat belum dengar, sekarang malam hari ini bisa dengar. Silakan, tinggal kami buka pintu seluas-luas mungkin. Baik, silakan, kami persilakan sepuas-puasnya waktu malam hari ini untuk sahabat Abdul Majid Amin untuk pembacaan kitab Risalah Al-Mahid. Kepada beliau dipersilakan. Mangga Bang. Jangan lupa kopinya dibawa Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La'adatin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya salam hormat kepada Bapak Haji Jejen selaku Bendahara 1 Ranting NU Tanjung Sari Timur yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita seperti ada angin-angin segar gitu. Jadi kayaknya terjamin itu nanti sampai akhir pengajian kopi itu selalu ada insya Allah karena bendaharanya ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berlanjut
kepada pembahasan tentang masalah haid. Kemarin setelah kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid, yang diantaranya adalah sholat, tawaf, puasa, dan lain sebagainya. Untuk malam hari ini yang akan dibahas adalah tentang sholat yang haram bagi orang yang sedang haid. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat bagi orang yang haid itu haram dilakukan, juga tidak wajib diqodok nanti setelah suci, tidak wajib mengqodok sholat yang ditinggalkan ketika haid. Bahkan kalau mengqodok sholat yang ada pada waktu haid itu justru malah hukumnya haram. Tidak diperbolehkan mengqodok sholat yang ditinggalkan waktu haid. Namun perlu diketahui juga bahwa tidak semua sholat yang ditinggalkan itu tidak wajib diqodok. Ada beberapa kasus atau kejadian ketika nanti orang yang haid setelah suci ada yang wajib diqodok juga. Ini masih membahas haid-haid yang normal. Artinya haid-haid yang sudah melewati 24 jam dan belum lewat dari 15 hari. Jadi masih membahas tentang haid-haid yang normal. Bukan melewati 15 hari nanti masalah istiadah, bukan. Ini masih tentang masalah haid-haid yang normal. Yang pertama adalah yang perlu dibahas ketika seorang perempuan haid, maka dilihat dulu itu haidnya, mulai haidnya umpama sudah masuk waktu sholat. Ketika dia belum melakukan sholat tersebut, maka wajib mengqodok sholat tersebut nanti setelah suci. Seperti contoh zuhur masuk waktu zuhur itu jam 12. Jam 2 umpamanya, jam 2 dia sampai jam 2 belum melakukan sholat zuhur. Terus perempuan tersebut haid, maka perempuan tersebut wajib mengqodok sholat zuhur tersebut. Dan batasan minimal jarak antara masuknya waktu dengan mulainya haid adalah sekira melakukan sholat, sekira waktu sholat. Contoh zuhur umpama melakukan sholat zuhur itu dengan jangka waktu taruhlah 5 menit. Melakukan sholat zuhur itu 5 menit. Maka ketika masuk waktu zuhur kok belum melakukan zuhur sampai lewat 5 menit, maka dia, si perempuan tersebut, nanti setelah suci wajib mengqodok sholat zuhur tersebut. Umpama asar juga seperti itu. Masuk waktu asar jam 3:30. Jam 3:30 lewat 5 menit dia masih belum melakukan sholat asar. Terus perempuan tersebut haid, maka nanti setelah suci wajib mengqodok sholat asar.
Tapi kalau kurang dari waktu sholat, seumpama masuk waktu asar itu jam 3:30, baru 1 menit perempuan tersebut haid, maka perempuan tersebut tidak wajib mengqadha sholat asar, karena jarak waktu masuknya sholat dengan haid itu tidak cukup jika melakukan sholat itu cuma 1 menit. Itu adalah hal-hal yang wajib diqadha ketika masuknya ketika mulainya haid. Lalu nanti setelah berhenti haid, taruhlah setelah 7 hari haidnya berhenti. Nah, berhentinya haid tersebut, jika masih ada waktu sholat, maka sholat tersebut wajib dilakukan. Kalau memang masih longgar, taruhlah waktu zuhur, habisnya waktu zuhur adalah jam 3:30, selesainya waktu zuhur jam 3:30. Jam 2 perempuan tersebut sudah berhenti haid, maka si perempuan tersebut wajib segera bersuci dan lalu melakukan sholat zuhur. Bahkan minimal jarak wajibnya melakukan tersebut adalah hanya berjarak takbiratul ihram, berarti cuman 2 detik lah, 1 detik Allahu Akbar, paling seberapa? Paling cuman 2 detik. Ketika waktu zuhur masih ada waktu cuma 2 detik, dia suci, maka dia wajib melakukan sholat zuhur. Tapi sholat zuhurnya berarti dia qadha, karena 2 detik langsung habis, berarti dia nanti diqadha di waktu selanjutnya. Artinya waktu walaupun masih sisa waktu sedikit, tetap diwajibkan melakukan sholat tersebut. Bahkan bukan hanya sholat tersebut, tapi juga sholat yang sebelumnya. Kalau memang sholat sebelumnya itu bisa diqadha dengan sholat yang pada waktu dia berhenti tersebut. Contoh, sholat asar bisa diqadha dengan sholat sebelumnya, yaitu sholat zuhur. Ketika perempuan tersebut berhenti haidnya di waktu asar, maka dia wajib melakukan sholat asar, juga wajib mengqadha sholat zuhur, karena zuhur dan asar bisa dijamak. Walaupun berhentinya tuh tadi hanya 2 detik tadi, hanya cukup untuk takbiratul ihram. Taruhlah asar tinggal 2 detik lagi udah mau habis. Nah, dia suci, maka wajib mengqadha sholat asar karena waktunya habis, juga wajib mengqadha sholat zuhur karena sholat zuhur bisa dijama dengan sholat asar. Namun kalau sholat sebelumnya tidak bisa dijama, maka cukup hanya melakukan sholat tersebut saja. Contoh, berhentinya haid di waktu zuhur, maka yang wajib dilakukan adalah sholat zuhurnya saja. Sholat sebelum zuhur adalah sholat subuh. Subuh dan zuhur itu tidak bisa dijamak, maka hanya sholat zuhurnya saja, tidak wajib mengqadha sholat subuh, sholat yang sebelumnya. Itulah contoh-contoh atau kasus-kasus di mana sholat yang ketika dalam masa haid tetap wajib diqadha, itu wajib diqadha atau wajib dilakukan. Jadi tidak mutlak tidak wajib
tidak wajib diqodho, tapi ada kasus-kasus yang wajib diqodho, yaitu sholat-sholat yang tadi dipaparkan tadi. Itu dalam masalah sholat. Lalu kemarin bahwa yang diharamkan bagi orang yang haid itu diantaranya lagi adalah puasa. Berbeda dengan sholat, puasa itu wajib diqodho, karena puasa itu hanya ada di bulan Ramadan. Artinya untuk mengqodho puasa itu sangat longgar. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat diqodho itu nanti perempuan akan repot banget. Udah mah tidak boleh sholat tapi harus diqodho juga. Itu repot banget. Nah kalau sholat, makanya sholat itu ada kerusakan, tidak wajib diqodho, bahkan haram diqodho bagi orang yang haid. Nah, sholatnya itu tidak wajib. Tapi kalau puasa, dia tidak boleh puasa ketika haid. Di bulan Ramadan pun tidak boleh puasa. Dan nanti setelah selesai bulan Ramadan, nanti di bulan Syawal dan selanjutnya wajib mengqodho sholat yang ditinggalkan ketika dia haid di bulan Ramadan. Seperti umpama di bulan Ramadan ya dia haid selama 7 hari, maka 7 hari tersebut wajib diqodho nanti. Nah, jarak mengqodhonya itu longgar. Dari mulai bulan Syawal sampai ke Ramadan lagi itu boleh kapan saja, lebih cepat lebih bagus. Cuman yang tidak boleh itu tadi kalau memang mengqodhonya di waktu-waktu yang diharamkan puasa, seperti waktu sholat, waktu hari raya dan hari-hari tasyrik, itu tidak boleh mengqodho di hari-hari tersebut juga. Di selain waktu itu boleh untuk mengqodho, hari apapun, tanggal berapapun boleh. Batasnya nyampe bulan Ramadan selanjutnya. Kalau sampai bulan Ramadan selanjutnya masih belum diqodho juga, maka perempuan tersebut pertama dia dosa karena tidak segera mengqodho sampai habisnya masa tenggang itu masih ini, dia dosa. Pertama dosa, kedua wajib mengqodho juga nanti di bulan di nanti setelah Ramadan selanjutnya, Syawal dan selanjutnya wajib mengqodho juga. Sholat yang ditinggalkan Ramadan yang dulu tetap wajib diqodho, tetap jadi utang. Ketiga, dia juga wajib membayar fidyah. Jadi udah mah dosa, tetap wajib qodho, bayar fidyah juga. Itu nanti bagi orang yang di Ramadan haid, dia tidak puasa dan tidak mengqodho sampai bulan Ramadan selanjutnya. Begitu. Dosa tetap wajib diqodho juga dia wajib membayar fidyah. Lalu ada kasus juga seperti ini. Ada kasus di bulan Ramadan. Taruhlah hari si perempuan tersebut di bulan Ramadan haid selama 3 hari. 3 hari haid. Maka tidak boleh di 3 hari itu tidak boleh puasa. Setelah 3 hari haid, hari keempat perempuan tersebut sudah suci, sudah tidak keluar darah lagi. Maka wajib untuk puasa di hari keempat tersebut, wajib puasa. Namun beberapa hari kemudian umpama keluar darah lagi, 3 hari lagi umpamanya, di hari keempat, kelima, keenam dia ingkito atau putus darah haidnya. Tapi hari ke-7 keluar darah lagi.
hari 7, 8, 9 dia keluar darah lagi, maka tidak boleh puasa lagi, dia dihukumi haid lagi. Nah, nanti yang wajib diqodho bukan hanya hari-hari haid saja yang dia tidak puasa, tapi hari keempat, kelima, keenam, walaupun perempuan tersebut melakukan puasa karena ingkito, itu juga dihukumi haid, maka puasa di hari keempat, kelima, keenam itu tidak sah, wajib diqodho juga. Jadi nanti setelah Syawal yang wajib diqodho adalah di hari pertama sampai hari ke-9, termasuk hari keempat, kelima, keenam, yang mana dia pada hari tersebut padahal puasa. Tapi karena di hari keempat, 1, 2, 3 itu haid, 4, 5, 6 ingkito, 7, 8, 9-nya itu kembali haid lagi. Hitungan haid itu nanti hitungannya dari hari pertama sampai hari ke-9. Jadi yang ingkito itu juga termasuk masa haid, termasuk haid, walaupun tidak keluar darah tapi termasuk haid karena belum melewati 15 hari. Itu perlu diperhatikan juga. Nanti bukan yang diqodho itu bukan hanya 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 saja, tapi hari keempat, kelima, keenam pun wajib diqodho. Itulah pembahasan di malam hari ini tentang sholat dan puasa bagi orang yang haid. Ini kembali lagi bahwa ini masih menjelaskan tentang perempuan yang haidnya haid yang normal. Yang normal itu biasanya sampai 6, 7, pokoknya sudah melewati 1 hari 1 malam dan belum melewati 15 hari, itu masih dalam kategori normal. Adapun nanti ketika si perempuan tersebut haidnya melewati 15 hari, itu nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya di pertemuan di malam hari ini, untuk sholat tidak semuanya, sholat itu tidak wajib diqodho ketika haid. Sholat haid itu haram melakukan sholat, namun tidak wajib diqodho kecuali hal-hal yang tadi disebutkan. Dan untuk puasa tidak boleh puasa, namun wajib diqodho di bulan-bulan selanjutnya. Jadi bedanya puasa itu wajib diqodho, sedangkan sholat tidak wajib diqodho. Dari saya cukupkan dulu untuk malam hari ini. Barangkali masih ada yang belum paham, silakan ditulis di kolom komentar atau barangkali di sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada nanti saya yang tanya. Saya tanya satu-satu. Memperhatikan enggak? Terima kasih kepada sahabat Abdul Majid Amin yang telah membacakan kitab Risalah Al-Mahid, membahas seputar tentang permasalahan-permasalahan perempuan yang berkenaan dengan haid. Disimpulkan tadi kami menyimak pada malam hari ini adalah kesimpulan tentang haid kategori normal ya, yang sudah melewati 1 hari 1 malam dan belum melewati 15 hari, yang berkenaan juga dengan haid
dan kewajiban ibadah, yaitu terutama kewajiban masalah sholat. Dan tadi sedikit Bang, ada pertanyaan yang datangnya dari yang hadir di sini, yaitu Kang Haji Dudung. Pertanyaannya tadi, kenapa ini berkenaannya, mungkin berkenaan tentang ibadahnya Bang, ibadah yang tadi antara sholat dan puasa ini, berarti haidnya masih, nanti ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, kenapa kalau sholat itu ada bahasa di kodok, kalau sholat enggak wajib di kodok. Oh, kebalik ya. Jadi kenapa berkaitan dengan haid berarti Bang? Berkenaan dengan haid, kenapa kalau sholat tadi yang kategori tadi penjelasan tidak wajib dikodok, ada bahasa sholat tidak wajib dikodok, tapi kalau yang berkenaan dengan ibadah puasa ya Bang ya, yang berkenaan dengan ibadah puasa malah wajib dikodok, seperti itu Bang. Itu Bang pertanyaannya. Nanti juga bakal ada pertanyaan-pertanyaan. Ini ada yang dari online, itu pertanyaan wayah kapan. Oh berarti nanyain kapan ada sesi pertanyaan. Sudah dimulai, silakan tinggal klik komentar atau langsung merapat ke sini nggak apa-apa sambil bawa kerupuk sambal. Baik, mungkin langsung dijawab Bang untuk pertanyaan Kang Haji Dudung tadi yang berkenaan dengan kenapa ada bahasa di perempuan yang sedang haid harus ada, tidak ada kewajiban sholat di kodok, tapi ada kewajiban puasa yang harus di kodok. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Haji Dudung selaku Ketua GP Ansor Tanjung Sari Timur, Sekretaris Ranting NU Tanjung Sari Timur. Oh Katib, iya Katib, maaf Pak Katib. Bahwa kenapa sholat tidak wajib dikodok, sedangkan puasa wajib dikodok. Dan ada keterangan bahwa itu adalah kemurahan agama untuk perempuan. Itu suatu kemurahan. Artinya gini, kalau memang sholat wajib dikodok, selama 7 hari dia tidak boleh sholat. Setelah suci, dia harus melakukan sholat-sholat yang akan dilakukan, juga wajib mengkodok sholat yang 7 hari yang kemarin ditinggalkan. Dan itu terus menerus, kalau dia haid lagi setiap bulannya akan terus berlanjut seperti itu, dan itu menyusahkan perempuan. Maka ada kerusuhan untuk perempuan. Kalau sholat mah tidak wajib, bahkan ada hukumnya juga haram mengkodok sholat yang ditinggalkan pada waktu haid. Itu adalah sebuah kemurahan agama. Sedangkan kenapa puasa wajib dikodok? Karena puasa itu dalam setahun itu cuma 1 bulan. Ketika meninggalkan atau tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, paling lama itu setengah bulan, karena paling lama haid itu 15 hari. Paling lama itu setengah bulan lah tidak puasa di bulan Ramadan bagi perempuan. 15 hari dikodok dalam jangka waktu 11 bulan itu sangat mungkin bisa gitu. 15 hari dicicil cara per bulan 3 hari aja udah 5 bulan udah selesai. Tiap puasa gini, puasa itu kan ada puasa sunnah Senin Kemis, contohlah gitu ya. Tiap Senin Kemis puasa dan diniati kodok juga itu sudah selesai sampai akhir tahun, sampai bulan Ramadan lagi. Nah kalau sholat itu nanti berturut-turut, nanti 7 hari wajib dikodok. Nanti ini belum selesai, dia haid lagi, wah tidak boleh sholat lagi nanti.
dan terus menerus kayak gitu, itu akan menyusahkan si perempuan. Gitulah kurang lebihnya. Ini berarti ada pembahasan tentang masalah di sholat itu Bang, bahasa rukhsah ya. Jadi ada apa namanya, keringanan-keringanan masalah ibadah sholat ketika perempuan itu haid. Jadi beda dengan kewajiban di puasa Ramadan, mungkin bahasanya puasa Ramadan karena ya puasa yang wajib gitu Bang. Ya, yang wajib gitu. Dan mohon maaf ini tadi ada suntingan di teks itu bahasa rusuh ya, bukan rusuh. Di situ ada bahasa rusuh. Jadi mohon maaf kalau nanti ada teks-teks yang kurang sinkron masalah penjelasan-penjelasan. Nah, saya simak di sini kalau berbicara tentang rusuh berarti di sininya ada kata teksnya rusuh. Mohon maaf, ini mungkin nanti ada tim redaksi yang akan memaksimalkan masalah teks. Mungkin sudah puas atau oh ya, ini banyak Bang yang dari live ini yang nonton dari ya online ada yang mau tanya tapi malu jadi lewat via WA mungkin Japri. Silakan diwakili oleh sahabat Kara. Gimana pertanyaannya? Oh ya, ini mohon maaf ya. Jadi saya simpulkan. Ini ada pertanyaan yang menarik dan mungkin tapi sudah dibahas kemarin, tapi perlu ada kesimpulan lagi penjelasan mengenai batas-batas haid. Jadi haid minimalnya yaitu 1 hari 1 malam dan maksimalnya 15 hari. Dan ketika kurang dari 15 hari itu, ini masih ada penjelasan apakah itu masih kategori haid atau ada jenis darah yang lain, atau kita nanti simpulkan tentang istihadah. Nanti silakan Bang, mungkin sudah tadi menyimak pertanyaannya Bang ya. Ini ada 2 lagi Bang yang pertanyaan di live, mau sekalian atau satu-satu Bang? Ada dari di sini sahabat Riki ya, ada Riki dan juga dari, waduh, ada ibu negara ini Bang, dari Teh Halimatu Sa'diyah. Tapi sedikit saya baca dulu ya Bang ya, supaya bisa nanti ada nyambung jawaban mungkin. Ini yang paling banyak bertanya di lab nanti akhir Ramadan bakal dapat THR nanti. Langsung dari para pembaca kitab, terutama Teh Halimah ya. Yang sering-sering nanya Teh, biar nanti dapat THR di akhir bulan Ramadan. Dari sahabat Riki, apakah ada sholat yang wajib dikerjakan atau dikodok karena haid? Apakah ada sholat-sholat yang wajib dikerjakan atau ini garis miringnya dikodo berarti ya, bukan dikerjakan, dikodo karena haid. Haid berarti adakah sholat lain yang harus dikodo karena haid? Yang kedua dari Teh Halimah, ini pada bulan puasa, nah ini cocok pertanyaannya Bang, dari perempuan ini yang langsung. Pada bulan puasa, jika suci di siang hari, apakah puasanya menunggu hari besoknya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ini secara tidak langsung bertanya secara individu Bang. Jika sucinya di siang hari, apakah puasanya menunggu hari besoknya atau bagaimana? Nah, suci di siang hari. Siang hari berarti puasanya sabedug ya,
Gitu. Maksudnya pada bulan puasa ini Bang, khusus jika sucinya di siang hari maka puasanya apakah harus menunggu besok atau sekarang karena sudah suci puasa? Silakan Bang. Pertanyaan berarti 3 Bang. Mau satu-satu, mau sekalian mangga. Pertama tadi yang dari Japri, masalah tentang batasan-batasan atau haid-haid yang di luar normal. Di luar normal itu gini, kurang dari 1 hari 1 malam atau lewat dari 15 hari. Terus normalnya juga, batasan normalnya antara 1 haid dan haid berikutnya minimal masa sucinya 15 hari. Di luar pembahasan tersebut itu nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Soalnya ini cukup panjang pembahasannya ketika terjadi istihadoh. Nanti akan panjang sehingga mohon maaf tidak bisa dijelaskan di malam hari ini karena panjang. Insya Allah di malam berikutnya, di pertemuan berikutnya nanti kita bahas tentang istihadoh, yaitu darah yang melewati 15 hari ataupun tadi yang masa suci yang kurang dari 15 hari. Gitu ya. Lalu selanjutnya dari Sahabat Rizky Abdul Rasad. Tadi sebetulnya sudah saya bahas, namun bisa nanti setelah selesai diulangi lagi, putar ulang, itu nanti ada penjelasannya. Tapi secara ringkas saja, bahwa apakah ada sholat-sholat yang wajib dikerjakan atau diqodho karena haid? Ada beberapa sholat yang harus diqodho sebab datang dan berhentinya haid. Yaitu diantaranya tadi ketika waktu mulainya haid. Waktu mulainya haid itu dengan waktu masuknya sholat. Waktu masuknya sholat, jarak masuknya sholat dan waktu keluarnya haid itu masih ada. Ketika ada waktu beberapa menit yang sekiranya melakukan sholat itu cukup, maka wajib melakukan sholat tersebut. Itu yang ketika mulai. Dan ketika berhenti haid dan di situ masih ada waktu sholat, maka wajib melakukan sholat tersebut dan juga wajib melakukan sholat yang sebelumnya jika memang bisa diqodho dengan sholat tersebut. Untuk panjang-panjang lebarnya nanti bisa diulang lagi nanti di pertama. Kalau nyimak pasti. Terus yang terakhir dari Ibu Halimatus Sa'diyah. Ya, dari Citeteh Bang. Pada bulan puasa jika suci di siang hari, apakah puasanya menunggu hari besoknya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Dalam hal puasa, karena ketika umpama masih dalam keadaan haid, lalu di siang hari berhenti haidnya. Nah di hari itu sebetulnya sudah tidak tidak ada kewajiban puasa, bahkan haram puasa di hari itu. Dan ketika berhenti, ya di sana dia masih tidak dihitung orang yang suci dari haid. Artinya itu termasuk hari yang wajib diqodho nanti. Adapun nanti puasanya menahan puasanya apakah nanti besok atau langsung ketika umpama sudah suci langsung melakukan puasa. Nah dalam hal itu
masih nanti saya cari. Yang intinya di hari tersebut tidak termasuk tidak apa namanya, tidak termasuk orang yang puasa Ya, atau wajib qada. yang Tapi masih barangkali nanti dari yang hadir di sini ada yang mau menambahkan, silahkan. ada tambahan mungkin, atau di online, atau dari Teh Halimahnya sendiri mungkin yang secara langsung pernah maksudnya ada pembahasan yang tadi ditanyakan, intinya mah belum masuk di kategori yang punya kewajiban untuk berpuasa ya Bang, karena belum tuntas lah seperti itu di siang hari ini kan, karena faktornya siang hari, sedangkan di pagi hari sampai ke siangnya masih dalam keadaan haid seperti itu. Teh Halimah mungkin dari jauh dari sana sudah puas atau belum puas? Kalau belum puas nanti bisa dipuas-puasin lah di rumah ya. Terima kasih. Ada lagi Bang, kita singkat saja karena ini banyak yang bertanya Bang. Waduh, ini luar biasa sekali di live. Ini ada sahabat Yusril bertanya dari jauh juga, dari sahabat Khalid, Idam Khalid ya. Mungkin dari pesantren Ciwaringin ini ada pertanyaannya. Dari sahabat Yusril karena sudah punya pasangan, ini mungkin diskusi dulu Bang di rumahnya ini. Tanyain dong. Nanya dong Bang, pertanyaannya seperti ini. Jikalau ada apa ini? Perempuan ya, berarti ada perempuan yang sedang haid. Ini bahasanya apa ini? Ada yang nyimak lagi di komentar? Jikalau ada perempuan yang sedang haid, saya sederhanakan bahasanya, tapi si perempuan itu ingin sekali melakukan puasa Bang. Padahal dia sedang haid, tapi ingin sekali melakukan puasa. Ini puasa Ramadan berarti ya. Atau puasa-puasa sunnah atau ya puasa apa saja mungkin. Otomatis itu kan dilarang atau diharamkan berpuasa karena sedang kondisi haid. Satu, pertanyaannya, apa ibadah sang perempuan itu yang sedang haid? Jadi pertanyaan, apa ibadahnya yang sedang haid? Oh, jadi nanyain Bang, kalau memang diharamkan gak boleh berpuasa, itu ibadah yang harus dilakukan oleh si perempuan yang sedang haid itu apa? Gitu. Karena serba gak boleh gitu Bang. Yang kedua, apakah si perempuan itu mendapatkan pahala puasa selama sedang haid? Jadi kalau memaksakan puasa, apakah dapat pahala dari puasa itu sendiri? Itu Bang. Jadi pertanyaannya satu bahasan tapi dua pertanyaan. Kalau tidak boleh puasa sedang kondisi haid, jadi ibadah apa yang harus dilakukan oleh perempuan itu Bang, supaya mendapat pahala persis sama yang lain. Kalau memang memaksakan untuk puasa, apakah mendapatkan pahala puasa itu sendiri Bang? Ini dua pertanyaan Bang. Langsung saja ada pertanyaan dari Idam Maulid. Ini mungkin di situ juga diskusi kayaknya itu. Datang bulannya tidak normal karena faktor KB Bang. Lalu bagaimana dengan sholat dan puasanya? Ini antara kenormalan masalah haid. Kalau di KB, faktor karena di KB datang bulan atau haidnya itu tidak normal. Bagaimana dengan sholat dan puasanya? Dan tolong cantumkan ibarah dan sohifahnya buat dasar. Silakan sambil buka kitab juga di situ di Ciwaringin. Mungkin ada kitab risalah masalah al-haid yang lain. Banyak di pesantren itu kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan perempuan yang sedang haid. Atau lagi buka kayaknya Bang, buka kitab ini. Cuman pembahasannya luar biasa berkaitan dengan faktor KB. Ada lagi? Saya cek dulu. Teh Halimah, alhamdulillah sudah puas Bang, Teh Halimah. Itu yang TH5 sebelum nanti berlanjut pada pertanyaan yang lain. Tadi itu ketika berhenti di siang hari, cuman sunnah
menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sunnah, tapi tidak wajib puasa. Artinya dia tetap, ataupun bukan hanya haid. Taruhlah yang dirukhsahkan untuk tidak puasa adalah seperti orang yang bepergian. Orang bepergian selama sudah melewati batas rukhsah, maka dia boleh berbuka. Ya. Nah, ketika sudah sampai tujuan dan masih di siang hari, itu disunahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi haid pun begitu. Ketika berhentinya di siang hari, berhenti, nanti disunahkan sampai nanti maghrib itu untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan itu nanti tidak dihitung orang yang puasa ya, karena hitungannya tetap tidak dihitung orang yang sedang berpuasa secara normal gitu ya Bang ya. Karena dalam kondisi haid di tengah-tengah hari, siang hari itu suci dan bisa secara kesunahan menahan dari apa yang membatalkan puasa sampai menjelang buka puasa gitu ya Bang. Terima kasih. Tapi udah puas Bang di sini. Alhamdulillah sudah Pak, terima kasih. Ya mungkin bisa nanti diperjelas di hari-hari kemudian. Ini yang 2 pertanyaan tadi Bang, 3 Bang berarti. Ini masalah ibadah di bulan puasa, dan yang ketiganya dari Ciwaringin sana ada yang berkaitan dengan antara datang bulan sama faktor KB. Mangga Bang. Gini, untuk pertanyaan dari Yusril dulu ya. Dari Yusril Muhammad Al-Falah. Yang ditanyakan adalah ibadah yang sedang haid. Ini dari kronologinya kan perempuan sedang haid tapi ingin melakukan puasa. Sebetulnya tidak ada kewajiban makan, minum, tidak ada. Ketika seorang perempuan haid itu di siang hari tidak boleh puasa, namun bukan berarti wajib makan gitu. Tidak wajib makan, tapi tetap boleh menahan lapar, boleh menahan haus. Yang tidak boleh itu menahan lapar hausnya itu diniati puasa. Jadi kalau memang lagi mau diet gitu, di siang hari tidak makan, tidak minum, tetap boleh, asal jangan diniati puasa kalau sedang haid. Lalu yang dari pertanyaannya adalah apa ibadah perempuan yang sedang haid? Sebetulnya banyak ibadah-ibadah di luar puasa yang bisa dikerjakan seperti zikir dan lain sebagainya. Yang puasa pun belum tentu, kalau masalah ini kan masalahnya masalah pahala. Ya. Yang puasa pun sebetulnya masalah pahala mah bukan wilayah kita. Ya, itu nanti betul. Siapa tahu yang puasa itu tidak dapat pahala, kan gitu. Karena puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi tetap dia melakukan ghibah seperti yang kebanyakan, ya. Melakukan kemaksiatan yang tidak membatalkan puasa, tetap maksiat, melakukan dosa. Artinya puasa-puasa kita, puasa orang yang awam itu belum tentu juga mendapatkan pahala. Artinya kalau masalah pahala itu sudah bukan wilayah kita. Nah, lalu dipertanyakan apakah ibadah perempuan yang sedang, kalau ibadah itu masih banyak, bisa zikiran dan lain sebagainya. Terus apakah perempuan mendapatkan pahala puasa selama sedang haid? Yaitu wallahu a'lam. Maksudnya wallahu a'lam, yang puasa pun masih diragukan mendapatkan pahala atau tidak. Ini gitu. Berkaitannya dengan pahala sih, pahala ini. Ya kurang lebihnya begitu. Nanti kalau masih sahabat Yusril kurang puas silahkan. Langsung Bang, yang kecuali begini, orang yang tidak haid, tidak ada uzur apa-apa, dia tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, itu nanti dikodok, tetap wajib kodok, tapi kodoan tersebut
dibandingkan dengan puasa di bulan Ramadan tetap tidak akan berapapun yang mengkodok satu hari itu tidak akan bisa sebanding dengan di bulan Ramadan. Itu kalau termasuk memang pahala di bulan Ramadan gitu Bang. itu kalau memang orang yang normal, maksudnya orang tidak haid tidak apa terus meninggalkan puasa secara disengaja. Ini karena faktor disengaja ya Bang. Faktor disengaja tidak puasa itu berapapun yang mengkodok sholat itu tidak akan sebanding dengan satu hari di bulan Ramadan. Tapi kalau dalam ada uzur nanti di kodok juga sudah selesai. Jadi gitu, sahabat Yusril, ini berkaitan pertanyaannya dengan pahala ya. Ini bukan ranah kita, karena pahala puasa, termasuk puasanya, pahalanya, ibadah di bulan puasa, ini langsung dengan sang pembuat puasa berarti. Artinya belum tentu kita yang puasa saja pahalanya sepenuhnya dapat pahala di bulan suci Ramadan gitu. Ada yang bilang kan kalau di bulan puasa kita tidurnya saja ibadah, belum tentu kategori tidurnya seperti apa. Terus ada yang tidak puasa terus tidak dapat pahala apa-apa ini karena ada udzur ya. Tidak dapat pahala apa-apa, kemungkinan dapat karena ada ibadah-ibadah lain yang dikerjakan seperti itu ya Bang ya. Nah, siap. Mungkin sahabat Yusril bisa kalau kurang puas langsung komen lagi, kalau tidak puas, kalau sudah puas berarti kita kembalikan ke masing-masing diri kita sendiri tentang pahala bulan suci Ramadan, tentang puasa kita. Barangkali kita yang lebih tahu. Bisa jadi Bang di luaran kita ngomongnya lagi puasa Bang, tapi pas di dalam rumah karena tidak ada yang tahu gitu, ini bisa jadi ini berpura-pura dalam puasa. Ini siapa yang ngurusin masalah pahalanya? Nah itu ranahnya bukan kita berarti. Itu antara yang tahu dan kita sendiri. Ya bahkan kan gini, orang yang puasanya tingkatan khawas itu sudah tidak tidak peduli dengan pahala dia, apakah puasanya dapat pahala atau tidak itu sudah tidak peduli. Artinya sudah tidak peduli, yang dia inginkan cuma ridho Gusti Allah saja gitu kan. Bahkan ada yang jadi lillahi ta'ala saja Bang gitu. Wah ini luar biasa pertanyaannya tentang pahala ya. Mungkin yang haji kayak gini ini udah dapat pahala ini, menggantikan pahala-pahala yang puasa di pagi sampai menjelang buka puasa gitu. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan yang kategori kalau kata ajengan mah semuanya berunsur dengan pahala. Cuman kategori pahalanya bukan ranah kita. Jadi antara kita sendiri dengan Sang Pencipta. Dari Idam Khalid Bang. Idam Khalid tadi yang datang bulannya tidak normal karena faktor KB. Lalu bagaimana dengan sholat dan puasanya? Dan tolong cantumkan ibarah dan sahifahnya buat dasar. Pertama gini, kita masih dalam ranah, saya sudah dibahas bahwa kita masih dalam ranah haid yang normal. Untuk malam hari ini masih membahas tentang haid yang normal. Ketika di haidnya tidak normal, itu nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya karena pembahasannya cukup panjang, cukup rumit dan cukup menguras energi dan lain sebagainya. Dan jadi dimohon untuk sabar, atau kalau tidak sabar silakan berkunjung ke referensi-referensi yang lain. Intinya di malam hari ini di tempat ini masih belum membahas ke arah sana karena masih terlalu panjang gitu Pak. Ya, sahabat Idam mungkin tadi sudah jelas dari Bang Majid, sahabat kita yang tadi membaca sekaligus mendefinisikan pembahasan malam hari ini. Kita masih dalam garis kenormalan haid ya. Jadi pertanyaan ini bukan berarti tidak direspon, kita tetap respon.
tapi mungkin dibahas ketika penjelasan pembacaannya sudah lanjut gitu. Nanti ada penjelasan tentang kategori haid yang tidak normal, yang berkaitan campur dengan faktor KB, terus dengan masa maksimal, minimal, atau berkaitan dengan darah-darah yang lain, ada darah istihadah, ada kemungkinan ada lagi kejadian dengan berbarengan nipasnya, seperti itu ya Bang. Bisa jadi ya, nanti ada, sebab fikih itu unik-unik, nanti ada hal-hal lain yang bermunculan. Kita tampung dulu pertanyaan dari sahabat Idam. Ini karena pertanyaannya di luar dari jalur kenormalan masalah haid. Bisa dicek, ada lagi pertanyaan? Atau dari sini? Ada yang masih penasaran dengan haid? Waduh, ini penasaran dengan haid ini luar biasa. Siap, aman Bang? Siap. Sahabat Idam bisa cari referensi dari kitab lain, mungkin bisa mendahului buka kitab lain berkaitan dengan ketidaknormalan masa-masa haid. Cek lagi tim redaksi, ada yang bertanya dari online atau tidak? Tidak ada? Belum ada yang masuk, masih bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Di sini banyak yang bergabung di live. Terima kasih kami ucapkan, dan yang sudah bertanya jangan merasa puas untuk bertanya, silakan bertanya terus-terusan. Besok masih lanjut. Persiapkan pertanyaannya dari sekarang, dari kajian yang malam hari ini sampai ke nanti hatam. Ini masalah Risalah Al-Mahid. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan di kitab lain, nanti ada pembacaan Safinatun Najah, ada Fathul Qorib, insya Allah di hari berikutnya. Kita cukupkan malam hari ini berkenaan dengan pembacaan kitab Risalah Al-Mahid. Mungkin ada tambahan Bang? Ya. Gini, bahwa apa yang tadi saya bahas, baik itu nanti tentang materi yang tadi ataupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ataupun yang di online, mungkin itu bisa benar dan juga mungkin bisa salah. Jadi masih ada kemungkinan bahwa jawaban tersebut bisa saja tidak benar, dan itu saya mohon maaf. Tapi jadi saya mohon tidak cukup hanya sampai di sini saja dengan terpuaskan jawaban di sini. Coba dicari lagi di referensi-referensi lain, barangkali jawaban yang saya berikan ataupun materi yang saya berikan tidak sesuai dengan apa namanya yang seharusnya, gitu Pak. Terima kasih. Itu kesimpulan bijak dari sahabat Abdul Majid. Lagi-lagi kita berbicara tentang, bukan berarti malam hari ini jawaban-jawaban dari sahabat Abdul Majid melalui pertanyaan-pertanyaan sahabat ini bukan berarti saklek kebenarannya. Masih banyak penjelasan yang lebar. Kita bareng-bareng diskusi, ngaji, supaya barangkali dari tim yang ikut lab atau yang masing-masing lab ini punya jawaban yang spesial, yang referensinya sudah luar biasa, silahkan di kolom komentarnya diperjelas. Tidak hanya seukur pertanyaan tapi memperjelas jawaban, seperti itu ya Bang ya. Kita tunggu seperti itunya. Terima kasih kami ucapkan. Ada yang tanya juga sebelum kami tutup, untuk besok jadwal ngajinya naon Bang? Nah, besok insya Allah ada pengajian kitab Safinatun Najah, ada kitab Fathul Qorib. Jadi masih seputar tentang fikih. Barangkali nanti ada sahabat lain bintang tamu yang ingin baca kitab di sini juga, mangga. Silakan dari Pamanukan. Ini Nusa Parfum. Endos enggak Bang? Kalau endos silakan merapat ke saung The Cangkir ya. Nanti bisa dong parfumnya di sini 5.
Nah, buat moderator, buat yang baca kitab. Kalau yang offline di sini cukup saya semprot-semprot saja. Terima kasih kepada yang sudah lihat di live Nusa Parpun Pamanukan, meskipun terlambat bukan berarti ketinggalan Bang. Luar biasa bisa gabung dengan kita. Sahabat lain yang sudah bertanya, sahabat Yusril, sahabat Riki, terus Teh Halimah Tusangia, terima kasih. Luar biasa, like dong Teh, biar banyak like-nya. Dan yang hadir terima kasih sahabat-sahabat Ansor dan juga dari support dari Karang Taruna Tanjung Sari Timur, dari pengurus ranting NU Desa Tanjung Sari Timur, bendaharanya ada di sini, luar biasa, dan support kopinya luar biasa, ini tidak henti-henti kopi gajah, dan juga dari Ridho Tenda yang sudah memberikan akomodasi fasilitas luar biasa. Bendahara sekaligus yang punya Ridho Tenda malam hari ini. Terima kasih, kita cukupkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau belum puas pertanyaan, sok komentar, nanti kita notulenkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara Safari Ramadan, termasuk ngaji bareng Ramadan. Dan untuk kesimpulan malam hari ini, kita selaku dari pelaksana kegiatan ini juga ikut mempublikasikan donasi santunan anak yatim Desa Tanjung Sari Timur kepada simpatisan, donatur, para warga, khususnya Desa Tanjung Sari Timur, Kecamatan Cikaum dan Kabupaten Subang. Barangkali ada yang ingin mendonasikan santunan untuk anak yatim di Desa Tanjung Sari Timur, insya Allah kami akan bagikan pada akhir bulan Ramadan. Ayo kita berlomba-lomba untuk menyisikan sebagian rezeki kita untuk anak yatim, buat masa depan anak yatim lebih cerah, lebih masa depannya tidak madesu, masa depan yang suram, tapi yang cerah seperti itu. Terima kasih. Kalau yang jauh silakan donasi santunannya lewat nomor di bawah ini, ada nomor rekening atas nama Ansor Tanjung Sari Timur dengan nomor rekening BRI 4347010120815337. Konfirmasi kepada panitia, barangkali ada yang sudah donasi lewat rekening, lewat transfer, konfirmasi ke panitia. Ada sahabat bendahara dari Ansor, sahabat Musli, ada sahabat Topik, ketua panitia, bisa lewat dari Ansor Tanjung Sari Timur atau bisa melalui Karang Taruna Desa Tanjung Sari Timur. Terima kasih dari kami, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.